of this, okay? This is my fucking inheritance, Mom. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Review Film Movie Insight. Di video kali ini, kita akan mereview kembali salah satu film dengan genre mystery thriller yang dirilis tahun 2020 kemarin, yang berjudul Inheritance, atau yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah warisan. Pemeran utama dalam film ini adalah salah satu aktris favorit aku, yaitu si cantik Lily Collins. Film ini berfokus pada Lauren yang diperankan oleh si Lily Collins yang sedang mencoba menggali kebenaran masa lalu ayahnya yang baru saja meninggal melalui warisan yang secara khusus ditinggalkan oleh ayahnya untuk Lauren. Tapi guys, warisan khusus yang diberikan ayah Lauren untuk Lauren ini bukan berupa uang, rumah, properti, atau warisan-warisan seperti pada umumnya. Nah, kalau penasaran warisan apa sih yang didapatkan Lauren? Langsung saja kita simak videonya. Film dimulai dengan Lauren Elizabeth Monroe, seorang jaksa wilayah di kota Manhattan yang saat ini sedang menerima wawancara dari para reporter mengenai kasus yang saat ini sedang dia tangani, yaitu tentang penggelapan dana investor sebesar 3,5 miliar yang dilakukan oleh seorang yang bernama Thomas Reindorf. Lauren adalah seorang jaksa yang terlahir dari keluarga yang kaya raya dan berpengaruh di kota Manhattan. Ayahnya, Archer Monroe, adalah seorang bankir yang sukses. Ibunya, Catherine Monroe, adalah mantan pengacara, dan adiknya William adalah seorang politisi yang sekarang sedang berkampanye untuk kembali mencalonkan diri menjadi anggota Kongres. Saat sedang diwawancarai oleh para reporter, Lauren menerima kabar bahwa ayahnya meninggal karena kecelakaan. 1 minggu kemudian, Lauren dan keluarga melakukan pemakaman untuk ayah mereka. Setelah pemakaman, pengacara keluarga Monroe, Harold, membacakan warisan yang ditinggalkan mendiang Archer Monroe untuk keluarganya. Warisan itu berisi semua properti, perusahaan, aset, dan suara Archer Monroe di dewan direksi menjadi atas nama istrinya Catherine Monroe. Uang $20 juta untuk William, uang $1 juta untuk Lauren, dan uang $50 juta didonasikan secara merata untuk lembaga kepolisian, pemadam kebakaran, dan sekolah kedokteran Harvard. Setelah mendengar warisan yang dibacakan Harold, ibunya Lauren dan adik laki-lakinya William berbicara dengan Lauren bahwa ayahnya mungkin saja tidak adil dalam pembagian warisan, tapi itu tidak berarti bahwa ayahnya tidak mencintai Lauren. Bahkan ayahnya sebenarnya sangat bangga dengan pencapaian Lauren yang berhasil menjadi jaksa wilayah. Walaupun itu berarti pekerjaan Lauren akan selalu bertentangan dengan pekerjaan ayahnya yang seorang bankir dan adiknya yang anggota Kongres. Pada awalnya, ayah Lauren lebih menginginkan Lauren menjadi pengacara swasta yang bekerja secara independen, sehingga Lauren bisa mendukung kepentingan ayahnya manakala menghadapi kasus-kasus tertentu. Tapi Lauren lebih memilih menjadi pengacara di institusi pemerintahan, yang artinya Lauren akan lebih berpihak pada klien-klien yang sering dirugikan oleh pihak bankir, sehingga hal itulah yang membuat Lauren dan ayahnya sering cekcok dan berbeda pendapat. Ayahnya tentu akan lebih sering berpihak pada rekan sesama bankir, dan hal itu menjadi berseberangan dengan Lauren. Sebelum pergi, Harold menghampiri Lauren dan memberikan sebuah amplop pada Lauren, dan amplop itu diamanahkan Archer pada Harold untuk diberikan hanya pada Lauren dan tidak boleh diberitahu pada anggota keluarga yang lain. Lauren membuka isi amplop itu, dan isinya adalah sebuah kunci dan sebuah USB yang di dalamnya berisi sebuah rekaman video ayahnya. Lauren memutar rekaman video itu, dan di dalam video itu, ayahnya memberitahu bahwa dia ingin minta maaf pada Lauren karena tidak memberitahu secara langsung pada Lauren. Dan jika Lauren sudah menonton video itu, artinya ayahnya sudah meninggal sebelum sempat memberitahu Lauren. Ayahnya memilih hanya memberitahu Lauren
karena Lauren adalah anak tertua dan ayahnya yakin bahwa Lauren bisa memahami pilihan ayahnya. Hal yang ingin diberitahu ayahnya pada Lauren berada di sekitar tempat bermain Lauren saat dia masih kecil yang berada di halaman belakang rumah. Di akhir video, ayahnya memberitahu bahwa apapun yang terjadi nanti, yang paling penting adalah kebenaran harus tetap dikubur. Lauren yang penasaran langsung menuju halaman belakang rumah untuk mencari tahu apa yang dimaksud ayahnya. Lauren pun tiba di halaman belakang rumah di sekitar tempat bermainnya ketika dia masih kecil. Setelah mencari beberapa saat, Lauren menemukan sebuah tempat untuk menuju sebuah bunker bawah tanah yang dikunci. Dan sepertinya kunci yang akan membuka bunker itu adalah kunci yang diberikan oleh ayah Lauren. Dan benar saja, setelah dibuka, Lauren menemukan sebuah jalan untuk masuk ke dalam sebuah bunker bawah tanah. Lauren terus masuk dan tiba-tiba Lauren menemukan seseorang yang sedang dirantai di ruang bawah tanah itu. Lauren yang kaget sekaligus takut dengan apa yang dia lihat langsung pergi meninggalkan tempat itu. Tiba di rumah, Lauren mencoba menenangkan pikirannya setelah melihat hal yang tidak dia duga sebelumnya. Singkat cerita, malam pun tiba dan semua keluarga Lauren termasuk ibu dan suami serta anaknya pergi meninggalkan rumah orang tua Lauren. Kecuali Lauren yang memilih untuk tetap tinggal dengan alasan dia masih ingin melihat barang-barang lama ayahnya yang ada di rumah itu. Pagi hari, Lauren kembali ke bunker bawah tanah di halaman belakang rumahnya dengan maksud ingin menginterogasi orang asing yang dirantai di ruang bawah tanah tersebut. Lauren memakai topeng agar orang tersebut tidak akan mengenali Lauren, tetapi orang itu sebenarnya mengenal Lauren. Dia juga tahu nama lengkap Lauren, pekerjaan Lauren, suami dan anak Lauren, serta semua hal mengenai keluarga Lauren. Karena sia-sia, Lauren pun melepaskan topengnya dan langsung bertanya siapa orang itu sebenarnya dan apa alasan ayahnya mengurungnya di bunker halaman belakang rumah mereka. Tapi orang itu berkata dia mau menjawab pertanyaan Lauren dengan syarat Lauren harus membawakan stik, pie lemon, anggur, rokok, dan coklat pada orang itu karena dia sudah bertahun-tahun tidak pernah makan makanan itu. Rupanya ayahnya sudah mengurung orang itu selama bertahun-tahun dan semenjak ayahnya meninggal, dia belum makan makanan apapun. Lauren pergi membeli semua permintaan orang asing itu untuk memenuhi syaratnya. Sebelumnya, Lauren berhasil mendapatkan sidik jari orang itu ketika orang itu sedang tidur. Lauren kemudian mengirimkan sidik jari itu pada rekannya di kepolisian untuk diperiksa siapa pemilik sidik jari itu. Lauren kembali dengan semua permintaan orang itu. Setelah selesai makan, orang itu lalu menceritakan mengenai asal mula bagaimana dia bisa berakhir dikurung dan dirantai di dalam bunker tersebut. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Morgan Warner. Morgan dulunya adalah rekan ayahnya ketika masih muda. Dia bertemu dengan ayah Lauren di sebuah kasino. Pada saat itu, ayah Lauren, Archer, adalah anak orang kaya dengan masa depan yang menjanjikan. Suatu hari, Morgan dan Archer berkendara dalam keadaan mabuk dan baru saja memakai narkoba. Archer yang ketika itu mengemudikan mobil tidak sengaja menabrak seorang anak laki-laki yang sedang menyeberang hingga tewas. Takut masa depannya akan hancur, Archer meyakinkan Morgan untuk tidak melaporkan kecelakaan itu pada polisi dan mengajak Morgan untuk menguburkan jasad anak itu di sebuah tempat yang tidak diketahui. Morgan yang juga ikut panik menuruti apa yang dikatakan Archer. Tapi setelah Archer selesai menguburkan jasad anak itu, Archer tiba-tiba memukul Morgan hingga pingsan, lalu membawa Morgan ke bunker halaman belakang rumahnya. Dan sejak saat itu, Archer mengurung Morgan serta merantainya di dalam bunker itu. Karena Morgan adalah satu-satunya saksi yang mengetahui perihal kecelakaan itu, dan Morgan juga tahu lokasi di mana Archer menguburkan jasad anak itu. Morgan sudah dikurung oleh ayah Lauren selama 30 tahun. Lauren tidak cepat percaya dengan cerita Morgan dan menyangka Morgan sengaja mengarang cerita bohong seolah-olah ayahnya yang bersalah agar Lauren mau membebaskannya. Untuk meyakinkan Lauren, Morgan memberitahu bahwa selama ini, meskipun menganggap Morgan sebagai tahanan, Archer selalu menjadikan Morgan sebagai tempat ia bercerita mengenai kehidupannya, termasuk menceritakan mengenai istri simpanan Archer yang dijuluki Archer sebagai Gypsy Rose, yang bernama asli
Sofia Fiore. Morgan juga menceritakan pada Lauren kapan Archer bertemu dengan Sofia, di mana tempat tinggal Sofia, bahkan Archer juga punya warisan terpisah khusus untuk Sofia. Lauren segera meninggalkan bunker dan menelpon rekannya di kepolisian untuk menceritahu segala hal tentang Morgan Warner. Selesai menghadiri persidangan, Lauren pergi ke tempat tinggal yang diceritakan oleh Morgan sebagai tempat tinggal istri simpanan ayahnya, yaitu Sofia. Dan benar saja, di sana Lauren bertemu dengan istri simpanan ayahnya, yaitu Sofia Fiore. Ayahnya dan Sofia bahkan sudah memiliki seorang anak laki-laki bernama Alex yang saat ini sudah berusia remaja. Lauren yang masih tidak percaya dengan kebenaran ayahnya segera menemui Harold untuk memastikan apakah Harold juga tahu mengenai perselingkuhan ayahnya. Harold pun mengakui bahwa dia memang mengetahui hal tersebut, tapi hal itu bukan menjadi urusannya karena dia hanya menjalankan pekerjaannya secara profesional dengan tidak mencampuri masalah kehidupan pribadi klien, termasuk ayahnya. Harold juga membenarkan bahwa ayahnya punya warisan terpisah khusus untuk Sofia. Sebelum pergi dari tempat Harold, Lauren bertanya apakah ayahnya pernah berbicara dengan Harold mengenai seseorang bernama Morgan Warner. Harold menjawab tidak, bahkan itu adalah kali pertama Harold mendengar nama Morgan Warner. Lauren mengunjungi kantor William untuk melihat proses persiapan kampanye William. Di sana juga ada ibu Lauren, Catherine. Lauren lalu bertanya apakah ibunya pernah mengenal seseorang bernama Morgan Warner di masa lalu. Tapi sama seperti jawaban Harold, ibunya juga tidak mengenal seseorang bernama Morgan Warner. Ibunya lalu memberikan cek pada Lauren karena ibunya merasa ayahnya tidak adil dalam hal pembagian warisan, di mana William mendapatkan $20 juta, sedangkan Lauren hanya mendapatkan $1 juta. Cek itu ditolak oleh Lauren dan dia menjelaskan pada ibunya kalau dia tidak sedikit pun keberatan dengan pembagian warisan oleh ayahnya. Adiknya William menghampiri Lauren dan memberitahu bahwa saat ini, menurut polling, adiknya sudah unggul karena mendapat dukungan berkat donasi ayahnya di institusi pemerintahan dan pendidikan. Tetapi baru-baru ini, koran New York Post memberitakan kalau adiknya diduga melakukan suap pada perwakilan serikat untuk mendapatkan suara di pemilu. Sehingga William ingin Lauren hadir pada kampanyenya nanti untuk memberikan dukungan, mengingat Lauren adalah jaksa wilayah yang dikenal jujur dan tidak memihak, sehingga dukungan Lauren untuk William dapat menaikkan simpati publik dan secara tidak langsung membantah tuduhan New York Post. Lauren mengiyakan permintaan William dan berjanji akan menghadiri kampanyenya nanti. Lauren yang sudah mulai mempercayai Morgan kembali ke bunker dan bertanya di mana lokasi ayahnya menguburkan jasad yang mereka tabrak 30 tahun lalu untuk memastikan bahwa Morgan benar menceritakan cerita yang sebenarnya. Morgan menjawab kalau dia sudah lupa di mana tepatnya lokasi jasad itu dikuburkan. Satu-satunya cara agar Lauren bisa menemukan lokasi jasad itu dikuburkan adalah dengan membawa serta Morgan, dan dia akan menuntun Lauren menemukan lokasi jasad itu dikuburkan. Lauren tidak punya pilihan selain menuruti perkataan Morgan. Lauren melepaskan rantai di leher Morgan dan memborgol tangan Morgan. Mereka lalu keluar dari bunker dan menuju ke lokasi Archer dan Morgan menguburkan jasad korban kecelakaan 30 tahun lalu. Dan betul saja, setelah tiba di lokasi yang ditunjukkan Morgan, Lauren menggali tanah dan menemukan tengkorak manusia yang sepertinya sudah dikuburkan selama puluhan tahun. Lauren yang akhirnya percaya kalau ternyata Morgan menceritakan yang sebenarnya, segera menguburkan kembali tengkorak manusia itu dan kembali dalam keadaan bingung. Morgan mengira setelah Lauren percaya padanya, Lauren akan membebaskannya, tapi Lauren justru kembali ke dalam bunker dan kembali merantai leher Morgan karena dia bingung keputusan apa yang harus diambil selanjutnya. Sebagai seorang jaksa, Lauren persis tahu hukuman apa yang akan diterima oleh orang yang sengaja menutupi kejahatan orang lain. Ditambah lagi, tindakan yang dilakukan ayahnya yang mengurung seseorang selama puluhan tahun, jika diketahui publik, tentu akan mencoreng nama besar keluarganya. Ditambah saat ini adiknya sedang mengikuti pemilu Kongres. Tetapi membiarkan Morgan tetap dikurung di dalam bunker dalam keadaan dirantai di leher sebenarnya bertentangan dengan nurani Lauren yang selama ini selalu membela orang-orang kecil yang dirugikan oleh orang-orang kaya dan berkuasa. Lauren sebenarnya tidak ingin percaya dengan cerita Morgan, tetapi semua yang dikatakan Morgan terbukti benar, seperti mengenai istri simpanan ayahnya, Sofia, dan kini terbukti benar ada jasad yang memang dikubur 30 tahun lalu. Lauren kembali menghubungi rekannya di kepolisian dan bertanya apakah mereka sudah berhasil mendapatkan informasi terkait sidik jari yang dikirimkannya dan informasi mengenai Morgan Warner.
Tapi rupanya data mengenai Morgan Warner tidak ditemukan dalam database di kepolisian. Segala informasi tentang Morgan Warner berada dalam satu dokumen yang tersimpan di gudang di daerah Queens, dan pihak kepolisian perlu waktu untuk mendapatkan dokumen tersebut. Esok hari, Lauren kembali menghadiri sidang terkait kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh Thomas Reindorf. Dan ketika Lauren memeriksa daftar perusahaan yang dicurigai sebagai perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Thomas Reindorf, Lauren menemukan dalam daftar tersebut sebuah perusahaan bernama Gypsy Rose. Lauren teringat dengan apa yang dikatakan Morgan mengenai julukan yang diberikan ayahnya untuk Sofia, yaitu Gypsy Rose. Lauren sekarang mengerti kenapa ayahnya menantang Lauren menjadi jaksa, karena salah satu perusahaan ayahnya, yaitu Gypsy Rose, adalah salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Thomas Reindorf untuk menggelapkan dana investor. Ketika kembali mengunjungi Morgan, Morgan memberitahu kalau sebelum meninggal, ayahnya dan William menyuap perwakilan serikat untuk membuat William memenangkan pemilu. Tidak percaya dengan apa yang dikatakan Morgan, Lauren pergi menemui William untuk meminta penjelasan William. Dan benar saja, ayahnya dan William memang benar melakukan suap agar nantinya William bisa memenangkan pemilu dan kembali menjadi anggota Kongres. Kini Lauren percaya dengan apa yang dikatakan Morgan. Lauren lalu membuat rencana untuk membebaskan Morgan. Lauren meminta Harold membuat sebuah identitas palsu beserta dengan rekening yang sudah diisi uang sebesar $1 juta untuk diberikan kepada Morgan untuk memulai hidup baru di sebuah tempat yang jauh sebagai orang yang baru, dengan jaminan Morgan tidak akan menceritakan apapun mengenai apa yang terjadi 30 tahun lalu atau mengenai ayahnya yang sudah mengurung Morgan selama 30 tahun. Lauren juga menyewa pesawat pribadi khusus untuk mengantarkan Morgan ke sebuah pulau bersama dengan Harold yang nantinya akan mengurus keperluan administrasi. Lauren kembali ke bunker untuk memusnahkan semua bukti-bukti yang ada di dalam bunker itu. Di waktu yang sama, pihak kepolisian sudah berhasil menemukan pemilik sidik jari yang dikirim Lauren sebelumnya, beserta dengan informasi orang hilang bernama Morgan Warner, dan semua dokumen itu sudah dikirimkan ke rumah orang tua Lauren. Tetapi dokumen itu lebih dahulu ditemukan oleh ibu Lauren, Catherine. Dan ternyata setelah Catherine melihat foto Morgan, Catherine mengenali orang di foto itu. Tapi namanya bukan Morgan, melainkan Carson. Sedangkan Morgan Warner sepertinya adalah identitas dari korban yang ditabrak ayahnya 30 tahun lalu. Catherine memberitahu Lauren kalau Carson adalah orang yang jahat. Lauren segera menghubungi Harold untuk mencegah penerbangan Carson. Tapi telepon Lauren tidak diterima oleh Harold. Lauren segera menuju tempat penerbangan Carson. Di sana Lauren mendapati pesawat pribadi itu tidak berangkat dan dia melihat Harold yang sudah terbunuh. Lauren menyadari Carson kembali ke rumah orang tuanya untuk membalas dendam. Dan benar saja, ketika Lauren tiba di rumahnya kosong dan dia tidak melihat ibunya. Rupanya Catherine berada di bunker halaman belakang rumah mereka dan Carson juga sudah berada di sana. Carson lalu memukul Lauren hingga pingsan, kemudian dia merantai Lauren. Ketika sadar, Carson menceritakan kejadian yang sebenarnya 30 tahun lalu. Pada saat itu, Carson adalah rekan Catherine dan Archer. Tetapi Carson memasukkan obat ke dalam minuman Catherine dan dia memperkosa Catherine. Archer yang marah karena mengetahui hal itu memukul Carson dan berniat membunuh Carson di tempat lain. Ketika dalam perjalanan, Carson sengaja membelokkan setir mobil sehingga mereka secara tidak sengaja menabrak orang asing yang lewat. Dan orang itu bernama Morgan Warner. Morgan Warner meninggal karena kecelakaan itu. Dan Carson lah yang meyakinkan Archer untuk menguburkan mayat Morgan. Archer juga sebenarnya yang ingin menghubungi polisi tetapi dihalangi oleh Carson. Setelah Carson selesai menguburkan jasad Morgan, Archer menyadari kalau Carson bisa saja menggunakan peristiwa kecelakaan itu untuk memerasnya di kemudian hari. Archer lalu memukul Carson hingga pingsan dan membawanya ke bunker, dan sejak saat itu Carson menjadi tawanan Archer. Hingga suatu hari, Carson berhasil meracuni Archer ketika Archer datang ke bunker untuk bertemu dengan Carson, yang menyebabkan Archer mengalami kecelakaan dan meninggal. Carson tahu kalau rencananya membunuh Archer berhasil ketika 1 minggu kemudian bukan Archer lagi yang datang menemuinya, tapi Lauren. Dan Carson tahu sifat Lauren yang tidak memihak dan selalu objektif, lalu berpura-pura seolah-olah dia adalah korban ayahnya, agar Lauren merasa kasihan dan akan membebaskannya. Dia lalu mengarang cerita seolah-olah ayahnya lah yang bersalah dan dia adalah korban. Dan rencananya berhasil. Lauren mencoba melawan Carson,
tetapi tidak bisa karena tangannya dirantai. Carson berkata bahwa dia akan mengurung Lauren dan Catherine di dalam bunker ini sebagai balasan atas apa yang dilakukan Archer padanya. Carson tidak tahu kalau Catherine sudah kembali sadar. Catherine lalu mengambil pistol dan menembak kepala Carson hingga dia tewas. Sesaat sebelum Catherine menembak Carson, Carson sempat memberitahu Lauren kalau dia adalah ayah kandung Lauren yang sebenarnya. Ternyata Catherine hamil setelah Carson memperkosanya, dan anak itu adalah Lauren. Catherine dan Lauren keluar dari bunker dan segera membakar tempat itu bersamaan dengan mayat Carson yang ada di dalam bunker. Dan film pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi alur cerita film Inheritance. Premis yang ditawarkan dalam film ini sebenarnya cukup menarik menurut aku, meskipun di akhir agak kurang pas saja. Kenapa Lauren terburu-buru membebaskan Morgan, yang sebenarnya adalah Carson, sebelum menunggu informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian? Cukup gak masuk akal sih, karena Lauren ini kan adalah seorang jaksa yang pintar, jujur, objektif, dan juga berani. Kenapa dia cepat banget ambil kesimpulan kalau apa yang dikatakan si Morgan KW itu benar? Bertentangan kan dengan karakter Lauren yang sudah dibangun dari awal di film ini. Tapi overall film ini cukup menghibur untuk kalian yang memang suka dengan jenis film thriller. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah tidak semua rahasia harus kita cari tahu. Ketidaktahuan bisa jadi adalah anugerah karena beberapa hal akan lebih baik jika tidak diungkapkan sama sekali. Terima kasih banget karena sudah nonton video ini sampai selesai, dan terima kasih juga untuk para subscriber yang mau membantu mengembangkan channel ini. Kalau kalian baru di channel ini, silahkan tinggalkan subscribe-nya biar bisa dapat notif setiap ada video baru. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan jangan lupa share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian. I'll see you in the next video. Dadah!